Oke, halo semua, bertemu kembali dengan saya. Dan pada hari ini saya akan melanjutkan praktek pada lab 2.5.4 yang berjudulkan Navigating the Linux File System and Permission Settings. Oke, benar harusnya. Dan ya, saya akan langsung mulai aja. Seperti biasa dengan aplikasi andalan. Part satunya kita explore file system in Linux, part keduanya kita file permissions, yang part ketiganya symbolic links and other special file types. Require resources, CyberOps Workstation VM sudah saya open juga, sudah saya buka. Akses dokumen line, launch recover, oke, sudah saya launch. Display the file system currently mounted, oke. Kita berarti langsung aja ke terminal seperti biasa, terminal, terus kita ketik ls blk. Apa yang muncul? Oke, muncul akan seperti ini, 8.0.1 sama semua. Terus kita klik lagi mount buat oke. Apakah sama atau berbeda? Terus kita lihat dulu devsdal on 1 ya, SDA 1 ya. Ini kita lihat yang SDA 1. Mana yang SDA 1? Ini kan mount udah. Oke, ini iki indah, udah terus. Sabar, saya perbesar aja biar lebih gampang lihatnya. Dia ada SDA 2 ya, ada SDA 2 dia. Oke, perkecil lagi. Kita lihat. Oke, many of the file system above are out of scope of this course and irrelevant to the lab. Let's focus on the root file system. The file system stored in the dev SDA1. Dev SDA1. Oke, coba kita bikin dulu ini cd ini terus ls oke. Root, oke, sudah masuk. What is the meaning of the output? Where are the list files physically stored? Jadi di mana ini si file-file ini? File-file yang udah di list ini dikirimkan. Oke. Sabar dulu, ke ini enggak sih, user bin atau kemana ini? Sebentar, saya jawab dulu. Oke, lanjut untuk menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, what is the meaning of output? What are the list files physically stored? Jadi intinya si root ini, jadi intinya di root, ini semua outputnya di root. Terus rootnya ini istilah tuh bahasanya tuh rootnya ini itu ada pada dev SDA 1 atau SDA 1 ini. Jadi SDA 1 ini yang yang memegang rootnya lah istilahnya, memegang rootnya atau yang mengroot suatu suatu file kayaknya ya, suatu file mungkin seperti itu. Terus why is not shown, karena dia belum di mount. Oke, karena dia belum di mount. Lalu langsung lanjut aja ke step 3, manual mounting and unmounting file systems. Oke, kita type dulu ini. Oke, terus ls. Oke, lalu masuk akan seperti ini. Terus kita langsung lagi bikin lagi ini ls. Ya ampun. Oke, kita bikin ini second drive. Oke, totalnya di saya 0 ya. Kok di saya 0 ya? Kenapa di saya 0? Kenapa 0 di sini ya? Apa karena kenapa 0 di sini 20 terus di sini 20? Bentar, coba saya teliti dulu.
Jadi di sini ada perintahnya ya. Jadi misalkan kalau misalkan directory second drive-nya does not exist, use mcdir second drive. Oke, coba saya coba di sini. Oke, bisa. Nggak bisa. Atau kurang komen kali. Ini juga nggak bisa ini. mcdir second drive-nya juga nggak bisa. Oh, ini file exist kok. File exist. Terus terus setelah ini kan second drive slash itu kan tadi sama dengan 0 kan. Udah saya melewati salah satu. Tapi udah sih harusnya totalnya 0 kok. Totalnya 0 benar kok. Benar. Use the mount command to mount. Kita ke sudo mount, kita terus ke sudo mount, copy aja. Kita copy paste. Nah, ini biasa salah di sini nih. Ya. Oke. Password ya. Hasilnya seperti ini. No output is provided ya, benar. Has been mounted, use coba kita use ini second drive. Tapi harusnya sama sih. Harusnya sama-sama yang di atas gak sih ini? Gak ada perubahan harusnya. Tetap. Total 20 benar. Total 20 benar. Jadi tulisannya saya jawab, why is directory no longer empty, where are the list file physically stored. Jadi setelah proses mount itu semua file yang ada di home analyze second drive itu menjadi titik masuk atau entry point ke sistem file yang secara fisik sudah tersimpan di SDB1. Terus issue the mount command. Kita masukkan perintah ini. Kita paste. Tampilannya benar seperti ini. Terus kita unmounting. Sekarang unmounting. Iya kan unmounting kan? Iya unmounting benar. Unmounting. Coba. Balik lagi ke kayak biasa dan kita pada akhirnya kita ini lagi balik lagi ke sini. Apakah bisa dia? Sabar, seperti biasa ini harus diubah terus nih. Pokoknya salah dia. Totalnya jadi 0 lagi. Benar. Terus part 2 kita udah masuk ke part 2. Kita sekarang visualize and change the file permission. Yang langkah pertama kita harus kita copy dulu cd script files. Biar lebih enak tuh. Kita copy. Kita paste. Kita coba file script, adakah yang ini lagi? Seharusnya udah. Jadi script ya. Terus kita tambahin lagi comment ls. Totalnya 64, tapi di sini 60. Biar. Sekarang ada pertanyaan. Consider the siops.mn file as an example. Who is the owner of the file? How about the group? Owner of the file-nya ya, misalkan siops mn, owner of the file-nya ini. How about the group? Wait. Langsung kita jawab aja. Set. Nih, ownernya owner analis, terus grupnya juga grup dari si yang diketuai oleh analis. Terus permission rw ini execute read. Jadi pokoknya pemilik dari file ini itu dia boleh mengetik, boleh mengotak-atik filenya, boleh menuliskan sesuatu di file, misalnya menuliskan sesuatu di file atau membaca file tersebut, tapi tidak boleh mengeksekusi file tersebut, execute file tersebut. Terus ada juga ini kalau misalkan RR ini terkhususkan untuk anggota-anggota pada suatu grup.
anggota pada suatu grup tersebut tidak boleh menuliskan sesuatu pada file. Mereka hanya diperbolehkan untuk membaca file tersebut. Oke, langsung aja kita ke ini juga. Ini lagi langsung masuk ke ini. Bikin lagi, set, paste. My new file.txt. Permission deny, permission deny. Apakah dia juga deny? Alah, permission deny. Oke, benar, permission deny. Why was the file not created? List the permission, ownership and content of the MNT directory and plan. Oke, sekarang kita coba pakai ini. Oke, Augustus. Oke. Why was the file not created? Okay. List the permission, ownership, and content of the directory and explain what happened. With the addition of the option, it lists the permission of the parent directory. Record the answer in the lines below. Oke, ntar saya jawab. Oke. The file is not created because karena apa? Karena ini dimiliki oleh si sudo. Sudo itu berarti si rootnya. Jadi root yang hanya diperbolehkan untuk mengakses suatu file, meng-read dan juga menulis di file tersebut. Terus what can be done for the touch command shown above to be successful? Oke, touch command shown above to be successful apa ya? Sudo mungkin. Sudo kah? Coba ntar. Sudo kah? Ya betul, harusnya sudo. Harus sudo ya. Soalnya kan setiap root harus memerlukan sudo. Oke. Terus ini kita copy, masukin ke sini, paste. Sabar. Udah, harusnya udah bener. Terus apa yang berubah? Nggak ada yang berubah. Tidak berubah apa-apa. Second drive ya, nggak berubah apa-apa. Terus ini kita masukin yang ini. Oke, paste. Oke. Terus kita ke kenapa nggak mau dia? Udah kan, itu doang perintah kan? Tes. Ayo dong. Oke, 20 benar. 20 benar, oke. What are the permission of the myfile.txt file? Permission ya. What are the permission of the myfile.txt file? Di sini ada 2 pertanyaan, 3 ya, 3. Oke, saya jawab dulu 3 pertanyaan. Oke, saya jawab langsung. Set. Oke. Ini tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai sini. Oke, jadi permissionnya yang ini. Permission yang ini, nih. Untuk yang ini. Terus kita masukkan juga, terus kita ini. Oke, coba yang kita masukkan ini. Oke, sudo chim. Oke, set. Terus ls. Oke, terus pertanyaan kedua. Did permission change? Ya, change jadi nambah X di sini ya. Jadi dia nambah X. Terus kita lanjut lagi ke bawah. Owner, therefore that's okay. Comment change. Okay. What command would change the permission of my file.txt to rx, granting any user in the system full access to the file? RW itu 6 in octal, 110 in binary. RW 110 in binary, RX itu 101 in binary. Kita harus bikin RWX. Berarti 117 tuh
6 in octal, 110 in binary. X tuh sabar, RWX. Kalau R strip X itu 5 in octal, 101 in binary. 6 tuh 110. 7 tuh kalau 7 0, kalau 7 itu 111 harus 7 tuh berarti ya 111. 7 111 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0. Sabar, berarti kalau misalkan 7 1 1 1, kalau 1 1 1 gimana? 6 RWX. Itu RWX. Aisyah, gimana caranya? Oke, bentar, coba saya pikirkan dulu. Sabar. RW itu 6. RW 6. RX, R strip X itu 5. Penulisan gimana sih? RW, RX. Kalau mau RWX, berarti kita nambahin kita nambahin X pada RW. Berarti kita enggak, berarti kalau misalkan satu variabel ini 5 R-nya, misalkan satu R ini 5, terus X ini 5, atau gimana sih? Ini kan tulisannya gini, RW strip X. Ini kan 665. Kalau 665 berarti ini 6, ini 6, ini 5. Berarti untuk menjadi RWX 7 bisa nggak? 7 nggak RW atau 8 kah? 88 coba 8 kalau nggak 8 7 atau 11. Masa 11 sih? 6 tambah 5 kah? Tapi enggak ada sih. RWX jadi 3 variabel jadi satu tuh. Coba kita pakai sudo coba 888 my file kah? Apakah lah, apa yang berubah ini mah? Ini kenapa beda ini? Oh iya, dia nggak bisa langsung gitu ya. Kalau nggak 888 777 11 enggak 11. RW RX. Kalau logikanya kalau RW-nya 6, kalau ditambah X1 jadi 7. Kalau misalkan R strip X itu kan istilahnya tanggapannya kan kayak satu variabel gitu kan. Kalau RW itu kan 2 variabel. Jadi kalau misalkan satu variabel dia 5, 2 variabel dia 6, 3 variabel itu 7. Berarti kalau RWX 7. Kayaknya gitu. Entah gimana ya, terserah lah. Harusnya gitu. Terus ini balik lagi ke praktik. Oke. Set. Oke, seperti biasa ini lagi CLS 20 sama aja. Ini kenapa nih? Get my file. .txt. Notice that even though sama was the operation successful?
notice that even though this file has been setting in the it couldn't be accessed. Oke, nggak bisa diakses sampai couldn't be accessed. Wait, gimana cara saya highlight ini? Oke, ini karena couldn't be accessed until the disk, ya istilahnya kalau ya istilahnya apa ya, berarti si ininya disknya dia ini belum properly atau belum sepenuhnya di mount dia gitu. Oke, terus step 2 directory and permission. Balik lagi kita ke CD support files. Aduh, tapi saya udah Ctrl C, ini kayak mana ini? Masih bisa kah ini? Harusnya masih bisa sih. Semoga aja. Itu harus diklik lagi ya. Kan suka-suka begini nih. 580, saya 584. Compare the permission of the malware directory with the mininet services file. What is the difference between the beginning part of the malware line and the mininet services line? Different antara ini sama ini. Kita lihat dari beginning part, malware. Yang mana yang malware, mana yang mininet? Oh, ini nih. Malware dan mininet. Beginning difference-nya apa? Beginning part-nya. Difference-nya di ininya nih. Apa ini namanya? Aduh, ini apa namanya ini? Aduh, lupa tadi namanya apa. Pokoknya ini di comment, apa sih namanya? Comment atau operation atau apa? Permissionnya berbeda. Harusnya permissionnya berbeda. Oke, dah. Part 3 sekarang. Sudah part 3. Step 1, examine the file types. Ini symbolic links and other special file types. Oke, kita langsung ini berarti Ctrl C. Ctrl C. Q. Kok gini sih? Ini Q aja atau Ctrl C kan harusnya kan? Oh, enggak gini. Aduh. Apa itu sebutannya? Aduh. Gimana itu waktu itu ya? Kayak mana waktu itu? Tadi itu ya? Sabar. Saya lupa ininya. Kan kita kan masuk ke lab support files. Misal kita di sini. Terus cara kita kebalik ke itu loh. Cara balik ke semulanya itu saya lupa, sabar ya. Sebentar. Aduh, harusnya Ctrl C nggak sih atau apa? Oh, ini. Nah, ya betul. Oke, langsung ke astaga, langsung ke ls. Ini lagi. Beda tapi. Beda tapi ya. Ini tapi beda ini. Atau tapi ini masih sama. Pakai yang ini kok. Bener lah itu berarti. Terus kita pakai yang ini. Oke, bisa tak? Bisa. Oke, bisa. Oke, eco simbolik. Ini apa lagi nih? Buset, banyak juga. Ini kita banyak nih. Set. Terus cat, kita cat comment. Kita pakai cat comment. Terus apa lagi? Oh iya benar. Kira ada tambahan. Oke, paste. Ini kenapa nggak ada ya?
file 2.txt comment not found. Oke, yaudah kita ini dulu dah, selesai dulu pokoknya ini dulu kelarin. Tadi sampai mana? Sampai sini. Coba apa? Ini nggak ada apa-apa. Harusnya ini heart, ini harusnya simbolik bener, tapi ini echo heartnya ini nggak ada komen. Kenapa dia bisa nggak ada komen ini? Comment not found. Apa yang mempengaruhi dia ini? File 2.txt sudah benar. Echo heart perlu spasi. Atau masa ini ya salah? Masa yang ini yang salah? Coba. Nggak bisa juga nih echo heartnya ini. Ini kenapa echo heartnya nggak bisa ya? Echo heartnya nggak bisa. Ini bisa echo simbolik. Oh, ini nggak di spasinya dia, nggak di spasi ini harus di kok ke cat file sih, salah. Ini loh di spasi, ini harus di spasi nih kayak misalkan kayak simbolik itu. Nggak ada. Oh, ini loh. Mana tadi echo heart. Baru cat file 2 baru kok pas paste ini sini tas baru bisa kan. Oke, bisa. Oke, terus kita copy ini, paste. Ini kan salah ini kan kayak gini temen. Terus apa lagi? Oke, harusnya ini bisa. Kenapa lagi ini? Oke, terus kita set change the name of the original files. Change the original files. Change name. Set, kita copy paste file 1 text, file 1 new. Kayak gini penulisannya. Terus ini juga paste. Terus apa yang perlu lagi? Cat file 1 symbolic. Paste. No such file or directory. Benar. Cat file 2. Terus benar sama. What do you think would happen to file 2 heart if you open a text editor and change text in file 2 new.txt? What happened? What happened nih? Coba kita berarti buka ini dulu, CTE nya, text editor. Kita buka CTE dulu berarti kan, buka CTE. Terus happen to file 2 heart if you open text editor. Sabar. Sudah banyak kali ini, sudah banyak banget ini. Open ini kok open nih, hard. And change the text in file. Berarti opennya ini dong. Berarti kan? Ini dong. What do you think would happen to file 2 if you open a text editor and change the text in coba kita change the text. Ini kan new kan, udah new kan. Jadi misalkan
halo misalkan. Terus kita save. Apa yang terjadi? Terminal, apa yang terjadi? Terminal. Coba kita buka cat file to hard. Oke, dia akan berubah menjadi halo ya. Kita bisa lihat di sini dia akan berubah menjadi halo. Jadi ketika jadi open text and change text in file to new. Intinya file isi dari file to hard ini dia akan mengikuti isi dari file 2 yang new, yang baru, meskipun ketika kalian buka file 2 hardnya ini kalian buka, terus file 2 yang barunya juga kalian buka, terus kalian edit di yang new dan kalian save, itu nantinya itu juga tersave di file 2 yang hard. Jadi isi dari file 2 hard ini juga akan mengikuti yang new atau yang baru gitu sepertinya. Ini kayak misalkan nih dari yang awalnya hard jadi halo kan, karena tadi saya save saya ubah di file 2 new jadi halo, dia akhirnya ngikut jadi halo juga. Oke, dan ini selesai untuk lab 2.5.4. Sekian dari saya dan terima kasih dan selamat berjumpa di lab yang terakhir nanti.